Pernah bayangin nggak, kamu baru bangun pagi, lagi beres-beres rumah, dan tiba-tiba, boom, lantai rumah kamu meledak. Dari bawahnya menyembur lumpur panas, kayak air mancur raksasa. Kejadian itu beneran pernah terjadi. Bukan di film fiksi, melainkan di Sidoarjo, Jawa Timur pada 2006. Ledakan dan semburan lumpur itu kemudian menjadi tragedi nasional, yang bukan cuma menenggelamkan kampung-kampung, tapi juga menyeret nama-nama besar dan menyisakan kontroversi yang panjang banget, kayak lumpurnya yang terus menyembur tanpa henti. Baru-baru ini di media sosial beredar kabar, semburan lumpur di Sidoarjo yang dikenal dengan sebutan lumpur Lapindo sudah berhenti. Benarkah? Lalu bagaimana awal mula tragedi ini? Dan inilah Putar Balik. Pagi itu 29 Mei 2006, Desa Renokenongo di Porong Sidoarjo masih setenang biasanya. Haji Soleh, warga setempat, sedang menyeruput kopi. Ketika tiba-tiba, boom, lantai rumahnya meledak. Dari retakan itu menyembur lumpur panas, tebal, dan berbau menyengat. Bukan cuma rumah Haji Soleh, hari itu 10 rumah lain juga meledak. 4 hari sebelumnya, sawah milik Probo Sutejo, kerabat Presiden Soeharto, lebih dulu jadi korban. Penyebabnya adalah semburan lumpur panas setinggi 8 meter. Bukan cuma semburan lumpur, hawa panas nyaris 50 derajat Celcius juga menguat. Awalnya warga bingung, tapi sorotan langsung tertuju ke sebuah perusahaan, PT Lapindo Brantas. Mereka memang sedang mengebor sumur gas di lokasi itu, namanya Sumur Banjar Panji 1. Tapi Lapindo membela diri. Menurut General Manager mereka, Imam Agustino, semburan ini bukan kesalahan pengeboran yang pipanya mencapai 3 km. Ini efek gempa Yogyakarta beberapa waktu lalu, kata Imam. Memang, 2 hari sebelum lumpur itu menyembur, di Yogyakarta terjadi gempa besar. Pembelaan juga datang dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur, Made Sutarsa. Ia menjelaskan bahwa pengeboran yang dilakukan Lapindo sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang ada. Kebocoran itu murni karena gejala alam, gempa, kata dia yakin. Tapi tudingan gempa sebagai penyebab semburan segera dimentahkan banyak ahli. Mulyo Guntoro misalnya, ahli geologi dari Pusat Studi Bencana Universitas Pembangunan Nasional ini bilang, ini murni kelalaian. Pengeboran sedalam itu seharusnya tidak dilakukan secara vertikal. Seharusnya miring. Mereka juga telat menyumbat lubang gas saat lumpur mulai naik, kata Guntoro. Ia menganggap kejadian ini kesalahan fatal, karena Lapindo tak memadatkan tanah dan membiarkan rekahan kecil tetap terbuka. Dosen ITB Rudi Rubiandini bahkan menambahkan, begitu lumpur keluar dan tindakannya lambat, akibatnya bisa sebesar ini. Dalam 2 minggu pertama saja, semburan lumpur mencapai 5.000 meter kubik per hari, atau setara 14.000 truk kecil. Jalan tol Surabaya Gempol kilometer 38 ikut tertutup. Pabrik-pabrik di sekitar, seperti pabrik rotan PT Victory Rotanindo, ikut tenggelam. Dwi Cahyani, pemilik PT Victory, kehilangan omset ekspor $250.000 per bulan. Kami bahkan gagal kirim kursi rotan ke Belanda, kata dia. Total ada belasan pabrik yang tutup. Ribuan pekerja dirumahkan. Warga pun mengungsi. Adapun sawah seluas puluhan hektare gagal panen. Nilai kerugiannya triliunan rupiah. Lapindo memang mencoba mengendalikan. Mereka membangun kolam penampungan dan tanggul darurat. Tapi tanggul itu pun jebol. Warga yang marah malah menjebol tanggul, karena justru mengarahkan lumpur ke kampung mereka. Warga seperti Imam Sudarti bilang, kami tak pernah diajak rembukan, tahu-tahu rumah kami tenggelam, kata dia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyebut Lapindo lalai dan tak pernah melakukan sosialisasi. Dampak yang lebih serius muncul. Air sumur warga tercemar,
Kandungan merkuri mencapai 2,5 ppm, jauh dari ambang batas aman. Sementara itu, udara penuh hidrogen sulfida, baunya kayak telur busuk. Lebih dari 800 warga menderita infeksi saluran pernapasan. 2 warga, Suwoto dan Abdul Syukur, meninggal dunia. Profesor Mukono dari Universitas Airlangga mengingatkan, raksa dan nitrit di air bisa memicu penyakit minamata, gangguan saraf akibat akumulasi logam berat. Sementara itu, pemerintah daerah setempat angkat tangan. Bupati Sidoarjo waktu itu, Win Hendarso bilang, kami menyerah, tidak bisa menghentikan semburan lumpur. Menurut dia, pemerintah daerah dan Lapindo telah mengirim surat ke pemerintah pusat untuk meminta bantuan. Saat lumpur meluber ke Desa Siring, Jatirejo, dan Kedung Bendo, pemerintah pusat baru mulai turun tangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta investigasi, sementara Wakil Presiden Yusuf Kala datang langsung ke lokasi. Di sana, Yusuf Kala bilang tegas, warga Bakri harus berada di depan. Kenapa Bakri? Karena Lapindo adalah anak perusahaan energi Mega Persada milik Grup Bakri. Bahkan, kontraktor pengeboran PT Medisi Citra Nusantara juga punya jejak keluarga Bakri di belakangnya. Lapindo pada mulanya dimiliki Kalila Energy Limited dan Pan Asia Enterprise. Tapi pada Maret 2004 atau 2 tahun sebelum semburan lumpur, kedua perusahaan itu diakuisisi oleh PT Energi Mega Persada. Di perusahaan yang sudah masuk bursa inilah kaitan dengan kelompok usaha Bakri muncul. Hubungan Energi Mega dengan Grup Bakri diakui oleh Vice President Human Resources and Relations Lapindo, Yuniwati Teriana. Hanya, dia menolak memerinci beberapa persen dan atas nama siapa kepemilikan saham Bakri di Energi Mega Persada. Tapi sejumlah sumber Tempo menyebutkan bahwa Bakri ada di Energi Mega melalui Kondur Indonesia. Dalam laporan keuangan Energi Mega Persada disebutkan, Kondur merupakan pemegang saham terbesar perusahaan itu dengan menguasai 30,41% saham. Selain Kondur, ada PT Berantas Indonesia 19,95%, UBS AG Singapura 8,44%, Riner Abdul Rahmat Latif 4,71%, Yulianto Ben Yahudi 3,31%, dan Publik 33,18%. Nirwan Bakri, adik Abu Rizal Bakri, lalu datang ke pengungsian dan berjanji, atas nama keluarga Bakri, kami minta maaf. Tapi soal ganti rugi, masih simpang siur. Sementara itu, kisah teknis di lapangan semakin rumit. Diduga ledakan yang memicu semburan lumpur terjadi karena Lapindo tidak memasang casing atau pipa pelindung bor di kedalaman 8.500 kaki. Padahal ini syarat utama keselamatan. Surat dari Meko, salah satu rekanan pengeboran tertanggal 5 Juni 2006, memperingatkan casing itu harus dipasang sebelum mencapai lapisan gas formasi Kujung. Tapi Lapindo mengabaikannya. Medco dan Santos, 2 investor yang ikut dalam proyek, langsung menolak tanggung jawab menyebut Lapindo ceroboh. Kini bukan cuma tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menumpuk, tapi juga beban hukum. Polisi menemukan indikasi kelalaian. Diduga pipa casing tak dipasang. Jika benar ini bisa masuk ranah pidana, ujar Kombes Bambang Kuncoko kala itu. Tapi langkah hukum lagi-lagi berjalan lambat. Seperti lumpur yang mengalir pelan tapi pasti, proses hukum kasus ini pun terasa tenggelam. 1 bulan setelah semburan pertama, tim dari Institut Teknologi 10 November memperkirakan volume semburan per hari mencapai 50.000 meter kubik. Sudah lebih dari 1 juta meter kubik lumpur keluar dari perut bumi. Jika tidak segera ditangani, Porong bisa bernasib seperti Texas tahun 1991. Tanah ambles 25 meter membentuk kawah raksasa. Lapindo, pemerintah, dan para ahli mencoba berbagai cara menyuntikkan lumpur berat, membangun sumur baru, menutup rekahan. Tapi belum ada hasil yang benar-benar menghentikan semburan itu. Sampai akhirnya, pemerintah membuat keputusan besar, membuang lumpur ke Kali Porong. Tapi itu pun beresiko, karena lumpur mengandung logam berat dan bisa mencemari ekosistem sungai.
Kalau kamu kira masalah selesai setelah Lapindo minta maaf dan lumpur dialirkan ke Kali Porong, sayangnya perkiraan kamu salah. Proses ganti rugi bagi korban jadi babak panjang yang bikin pusing kepala. Awalnya, Lapindo diminta mengganti seluruh kerugian warga, mulai dari rumah, tanah, sawah, sampai penghidupan. Tapi realitanya, banyak warga mengeluh karena pembayaran yang telat, nilainya nggak sesuai, bahkan beberapa belum menerima sama sekali. Proses pendataan yang dijanjikan cepat malah terhambat birokrasi. Masalah makin runyam, karena dana talangan sebesar 781 miliar rupiah yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar ganti rugi korban, akhirnya jadi utang negara yang harus dibayar oleh Lapindo. Hampir 2 dekade setelah tragedi ini, nama Lapindo masih mengingatkan kita pada bencana yang belum sepenuhnya usai. Warga masih menuntut keadilan, lingkungan belum sepenuhnya pulih, dan lubang-lubang pertanyaan masih menganga. Siapa yang benar-benar bertanggung jawab? Belakangan, memang kondisi di lokasi tragedi itu menunjukkan perubahan signifikan. Semburan lumpur utama telah berhenti dan hanya menyisakan asap tipis yang masih keluar dari pusat semburan. Pakar geologi di Institut Teknologi 10 November, Amin Widodo, mengatakan kondisi itu menunjukkan potensi berhentinya semburan lumpur Lapindo. Fenomena ini menandakan tekanan gas di bawah permukaan telah menurun. Sehingga ada harapan bahwa aktivitas vulkanik lumpur tersebut mulai mereda. Di balik perkembangan positif tersebut, persoalan tanggung jawab finansial juga masih menjadi beban berat. PT Lapindo Brantas, perusahaan yang terkait dengan tragedi ini, masih punya utang kepada negara sebesar 2,23 triliun, yang harusnya jatuh tempo pada 2019. Tapi hingga sekarang, proses penagihan utang tersebut masih berlangsung, dan belum ada kepastian mengenai penyelesaiannya. Sementara itu, upaya pemulihan dan rehabilitasi kawasan terdampak terus dilakukan. Pemerintah dan masyarakat setempat berupaya mengembalikan kehidupan normal di wilayah yang pernah dilanda bencana ini. Meskipun tantangan masih ada, harapan untuk masa depan yang lebih baik tetap menyala di tengah masyarakat Sidoarjo.